Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramat rahimakumullah. Seringkali kita ditanya kabar oleh teman kita, bagaimana kabarnya? Kita jawab, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lahir batin. Seolah-olah ungkapan itu adalah ungkapan biasa melalui WA ataupun bertemu langsung. Ketika ditanya kabar, kita langsung jawab Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiah, Alhamdulillah sehat lahir batin, dan seterusnya. Padahal seringkali kita seringkali kita kurang memahami makna dari jawaban tersebut. Mengatakan sehat lahir batin, tapi terkadang yang menjawab itu tidak tahu makna daripada sehat dan tidak tahu makna daripada sakit. Ketika dikatakan sehat batin, tentu yang dimaksud adalah kesehatan hati. Nah, apakah kita tahu hati kita saat ini sedang sehat ataupun sedang sakit? Tentu untuk mengetahui kita harus tahu makna sakit. Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya menerangkan bahwa yang disebut dengan sakit itu adalah ayyata'adzara fi'luhul khos. Kesulitan untuk menjalankan fungsi, ataupun bisa dikatakan sakit itu adalah berkurangnya fungsi atau hilangnya fungsi. Ada seseorang sedang berjalan kemudian tersandung batu, jatuh, kakinya kesleo. Maka disebut sakit. Kenapa? Karena fungsi dari kaki itu berkurang. Fungsi kaki adalah untuk berjalan, karena kesleo maka berjalannya menjadi susah, ini disebut sakit. Tapi ada juga orang yang kakinya lumpuh, tidak mampu berjalan, ini juga disebut sakit karena fungsinya hilang. Mata ketika untuk melihat susah maka disebut sakit karena fungsi mata untuk melihat ini berkurang. Telinga ini disebut sakit manakala kesulitan untuk mendengar, artinya sakit ini adalah berkurangnya fungsi atau hilangnya fungsi. Nah, kalau kita bawa ke hati kita itu, batin kita itu sedang sehat atau sedang sakit, tentu kita harus tahu apa fungsi daripada hati. Imam Ghazali itu menerangkan al-qalbu mahallun lil ilmi. Hati itu adalah tempat daripada ilmu. Salah satu fungsi hati itu adalah untuk menampung ilmu. Tidak hanya itu, tapi juga untuk al-ma'rifah billah, untuk mengenal Tuhan. Ada juga untuk berzikir kepada Allah. Maka ketika seseorang hatinya itu tidak mampu menampung ilmu, ketika hatinya itu tidak mau mengenal Allah, hatinya itu tidak mau untuk berzikir kepada Allah, maka hati seseorang itu sakit. Tentu ada orang yang ketika diajari tidak mau, diajak ngobrol malah ngobrol sendiri, diajari ngaji tidak mau.
maka bisa jadi hatinya sakit. Ketika hati itu sehat, hati itu dia akan senang dengan ilmu, dia akan berusaha untuk mengenal lebih dalam Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan suka untuk berzikir mengingat Tuhan Sang Pencipta. Maka ketika kita mengatakan hati kita sehat, tentu kita harus introspeksi diri. Apakah fungsi hati kita itu berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal? Jangan-jangan hati kita itu sakit. Kenapa? Ada orang yang membutuhkan pertolongan, tidak kita tolong. Ada saatnya ibadah puasa, kita tidak mau berpuasa. Masuk waktu sholat, kita tidak mau melaksanakan sholat. Habis sholat, kita enggan untuk berzikir. Maka bisa jadi ketika kita mengatakan sehat, tapi hati kita enggan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah tanda bahwa sebenarnya hati kita itu sakit. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati kita itu menjadi tenang. Makna berzikir ini tidak hanya kita berucap Allahu Akbar, tidak hanya berucap la ilaha illallah, tapi lebih dalam, lebih luas daripada itu. Setiap aktivitas yang kita kerjakan, setiap kegiatan yang kita lakukan, mestinya harus didasari oleh zikrullah, didasari oleh tuntunan-tuntunan Allah, didasari oleh petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita berjalan sesuai dengan rel yang telah digariskan Allah dengan Rasul-Nya, maka itu pertanda hati kita sedang sehat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan hati, sehingga sikap kita selalu didasarkan kepada ilmu, dan perbuatan kita selalu didasarkan kepada sikap dan ilmu yang benar secara hakiki indallah, sehingga dengan itu kita akan menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang bahagia, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.